أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia dan bersyukurlah ketika saat ini kita bisa hadir di majelis yang mulia, memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu artinya bahwa dalam hati kita telah tertanam iman dan takwa. Maka selanjutnya adalah kewajiban kita menjaga iman dan takwa ini sampai akhir hayat, sehingga kita dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ini, kalau kita membaca sejarah Islam telah mencatat beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Peristiwa yang pertama adalah perpindahan arah kiblat, di mana kiblat Muslim yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Kemudian baginda Rasulullah SAW ingin mengembalikan kiblat awal kepada Baitullah Ka'bah. Maka berhari-hari baginda Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau, berdoa kepada Allah, memohon agar kiblatnya dikembalikan kepada kiblat yang awal, yaitu ke Ka'bah, Baitullah, yang merupakan kiblat yang pertama dan Baitullah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia ini diturunkan ke muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah, yaitu Ka'bah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di sebuah lembah Bakkah mubarakah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa di mana baginda Rasulullah SAW bermohon, bermunajat kepada Allah terekam di dalam Al-Qur'anul Karim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara, dan sungguh-sungguh kata Allah, aku telah melihat Rasulullah Muhammad SAW taqalluba wajhika fis sama', menghadapkan wajahnya ke arah langit, memohon kepada Allah supaya kiblatnya ini
dikembalikan kepada kiblat awal, yaitu Ka'bah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kata Allah, palingkanlah sekarang ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini tercatat di dalam sejarah, adalah peristiwa yang banyak menjadikan kaum muslimin saat itu banyak terhasut oleh rumor-rumor, oleh opini-opini yang dibuat orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa lihatlah Muhammad tidak konsisten terhadap kiblatnya. Orang-orang Yahudi mengatakan lihatlah Muhammad yang kiblatnya itu berpindah ke asal tanah kelahirannya. Ini yang kemudian menjadikan banyak kaum muslimin yang masih lemah imannya saat itu kemudian kembali kepada kekafiran. Dan tercatat di dalam sejarah tidak ada peristiwa yang banyak kaum muslimin kemudian keluar dari Islam kecuali peristiwa kembalinya atau berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Makkah. Jadi opini-opini yang dibuat oleh orang-orang kafir ini luar biasa, sampai menggoncangkan hati orang-orang yang beriman yang imannya masih lemah. Ini juga terekam di dalam Al-Qur'anul Karim, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh mengatakan, lihatlah Muhammad itu tidak konsisten terhadap kiblatnya. Kiblatnya berpindah ke tanah kelahirannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil masyriq wal maghrib, bahwa qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah bahwa milik Allah Subhanahu wa taala arah timur dan arah barat. Jadi bukan karena Masjidil Aqsa-nya atau Ka'bahnya, tetapi kita mengikut karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat perintah tentang berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun itu di bulan Sya'ban, sehingga kemudian di bulan berikutnya yaitu Ramadan, kaum muslimin melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Allah persiapkan, Allah berikan satu media, satu sistem yang menjadikan kita akan menjadi manusia-manusia yang sehat, sehat zahirnya, sehat batinnya. Karenanya baginda Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan menjadi sehat. Inilah sistem dan syariat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikan waktu oleh Allah 12 bulan di dalam setahun. Tetapi ada 1 bulan yang dijadikan sebagai kontrol diri, baik kontrol untuk kesehatan jasmania kita maupun kontrol untuk kesehatan rohania kita. Makanya mari kemudian kita songsong bulan Ramadan yang akan datang ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena dengan menyongsong Ramadan penuh sukacita dan kegembiraan,
maka Ramadan akan menjadi nikmat. Hari-harinya serasa nikmat, paginya, siangnya, meskipun kita dalam keadaan lapar dahaga, tetapi karena ini adalah perintah Allah dalam rangka menjaga eksistensi kita, maka kita dalam melaksanakan puasa tidak menjadi beban. Kemudian malam harinya kita isi dengan qiyamul lail. Meskipun siang kita tidak makan, tidak minum, malam harinya qiyamul lail pun tidak merasa bahwa ini adalah beban, karena ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang ingin menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat zahiran wa batinan. Maka sekali lagi, sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya man fariha biduhulil Ramadan harramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang menyongsong Ramadan dengan hati yang penuh riang gembira, maka dia dijamin dan diharamkan jasadnya untuk terjilat panasnya api neraka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban adalah peristiwa turunnya ayat tentang perintah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah dan juga para malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah. Karenanya kita diperintahkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Rasulullah. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, karena memang bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah disebutkan, Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab, bulan yang kemarin itu adalah bulannya Allah. Makanya disifati sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Syahrul Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban seperti bulan ini, kata baginda Rasulullah, adalah bulanku. Karena Allah menurunkan perintah sholawat di bulan ini. Makanya perbanyaklah sholawat di bulan Sya'ban, karena bulan ini adalah bulan di mana Allah memerintahkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syahrul Ramadan, dan dalam hadis disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang akan datang adalah syahrul ummati, bulannya umatku, bulan kita, bulan bagi orang-orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah diberikan bulan yang khusus, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa besar atau hal yang terjadi di bulan Sya'ban adalah di bulan Sya'ban ada yang disebut sebagai nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya wal-laili walayalin ashar. Wal-laili, dan demi malam, walayalin ashar, dan demi 10 malam. Para ulama menafsirkan bahwasanya 10 malam ini ada 10 malam di awal bulan, ada 10 malam di pertengahan bulan, ada 10 malam di akhir bulan. Jadi di dalam tafsir wal laili walayalin ashar, dan demi malam dan demi 10 malam, itu ada 10 malam di awal bulan, yaitu 10 malam di bulan Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah malam-malam yang utama, yang andai kata kita menghidupkan malam 10 di awal bulan Muharram,
keutamaannya begitu luar biasa. Kemudian ada 10 malam yang ada di pertengahan bulan. Itu ada di pertengahan bulan Sya'ban, di bulan ini. Yang artinya beberapa hari ke depan kita akan menyongsong 10 malam yang termasuk di dalamnya ada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Maka sebelum ini kelewat, kami mengingatkan, mari kita hidupkan 10 malam di pertengahan bulan yang ada di bulan Sya'ban ini. Karena di antara fadilahnya adalah di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima catatan-catatan amal baik kita selama setahun dan kemudian merubah ketetapan takdir kita untuk 1 tahun yang akan datang. Ini di antara keutamaan nisfu Sya'ban. Jadi catatan amal perbuatan, raport kita selama setahun itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di nisfu Sya'ban. Makanya para ulama, guru-guru kita itu memberikan tuntunan. Ketika malam nisfu Sya'ban, bacalah surat Yasin 3 kali. Yang pertama diniatkan agar ketetapan takdir kita untuk setahun yang akan datang adalah ketetapan-ketetapan yang baik. Makanya kemudian para ulama memberikan keterangan, memberikan panduan kepada kita bahwa niatilah membaca Yasin yang pertama untuk diberikan panjang umur yang berkah. Kemudian niatkan untuk pembacaan surat Yasin yang kedua untuk dijauhkan daripada bahaya atau bencana. Kemudian niatkan Yasin yang ketiga adalah supaya kita dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak menjadi orang yang meminta-minta atau menjadi beban orang lain. Ini harapan kita. Karena apa? Karena di situ Allah memberikan catatan baru, memberikan ketetapan baru takdir kita untuk setahun yang akan datang. Makanya baginda Rasulullah SAW ingin ketika catatan kita itu dilaporkan, baik laporan yang sifatnya tahunan maupun yang sifatnya mingguan atau pekanan, itu dalam keadaan kita sedang berpuasa atau kita dalam sedang keadaan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa Rasulullah puasa Senin dan Kamis? Ketika Nabi SAW ditanya, maka beliau menjawab, saya puasa hari Senin yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Karena di hari Senin itu saya dilahirkan, saya juga diangkat menjadi nabi dan rasul, dan di hari Senin itu juga saya diwafatkan. Dan ketika ditanya kenapa berpuasa di hari Kamis, maka baginda Rasulullah SAW menjawab, karena di hari Kamis itu adalah hari di mana raport catatan amal ibadahku selama sepekan itu dilaporkan kepada Allah, dan saya ingin ketika catatan amalku dilaporkan saya dalam keadaan berpuasa. Seperti juga di bulan Sya'ban ini adalah catatan raport kita selama setahun. Makanya kemudian para ulama dan juga baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Nabi senantiasa berpuasa ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15, dan di mana tentu berarti ketika tanggal 15 itulah raport kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan akan menjadikan kita tambahnya iman, akan kita senantiasa berkiblat terus kepada Baitullah. Kemudian kita berniatkan dan menyongsong bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dan di bulan ini juga
mari kita perbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sa'adati rasulillah ajma'in. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.